Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ala rasulillahi bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita senantiasa diberikan segala bentuk nikmat dan rahmat. Dan yang terpenting adalah nikmat iman. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW sebagai suri teladan bagi kita semua. Semoga kita tetap istiqomah menjadi pengikut beliau sampai akhir kelak. Bapak Ibu jamaah duhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hasil riset dari Badan Kesehatan Dunia, World Health Organization pada bagian cancer research menyebutkan bahwa prevalensi pertumbuhan kanker saat ini terus berkembang dari tahun ke tahun. Dan tren perkembangan kanker tersebut ditempati oleh kanker paru-paru yang menempati posisi pertama di dunia. Ya, data riset tahun 2022 menunjukkan bahwa lung cancer atau kanker paru-paru itu menempati posisi pertama. Hal ini mungkin saja disebabkan karena faktor polusi, karena berkembangnya industri yang tidak diatasi dengan baik, atau juga karena pola hidup yang tidak seimbang. Oleh karena itu, peneliti dunia terus berlomba-lomba untuk menemukan produk-produk obat yang sesuai, yang mampu menekan pertumbuhan sel kanker tersebut. Ya, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menemukan molekul obat baru. Ya, jadi kalau kita berbicara obat, karena saya dari farmasi, maka kalau Bapak Ibu melihat obat, sebutir obat, misalnya tablet, maka itu tidak pure 100% obat, tetapi dia terdiri dari zat aktif dan zat tambahan yang menyokong obat tersebut. Zat aktifnya mungkin 50% dari sebutir tablet itu, dan sisanya adalah zat tambahan. Kemudian kalau kita scale up, perbesar lagi, di dalam zat aktif itu tersusun atas struktur atau molekul, struktur kimia. Kalau kita belajar kimia, ya, kimia dasar, maka di dalam struktur obat itu tersusun atas gugus-gugus fungsi. Nah, kalau kita perkecil lagi dalam sistem molekuler, dan tidak semua di dalam gugus fungsi obat itu berperan dalam memberikan efek biologis. Ternyata ada yang disebut dengan gugus inti yang memberikan peranan besar, dan ada gugus samping yang hanya menyokong stabilitas obat tersebut. Oleh karena itu, para peneliti terus berupaya untuk menemukan molekul obat yang aktif dalam membunuh atau menekan pertumbuhan sel kanker ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, ternyata setelah diuji, perkembangan menunjukkan bahwa pola pengobatan sel kanker yang saat ini masih kita familiar bahwa menggunakan sistem kemoterapi, di mana obat hanya membunuh sel kanker tapi juga membunuh sel normal, di negara maju tidak lagi menggunakan metode tersebut. Di negara maju sudah menggunakan sistem target. Ya, jadi cancer target dengan mengembangkan obat yang memang cocok dengan reseptor kanker tersebut. Jadi ketika dikonsumsi, maka hanya berikatan pada reseptor sel kanker tersebut. Ya, jadi kalau kami fokus pada molecular imaging, ketika obat itu disuntikkan ke hewan coba ataupun ke manusia, maka dengan menggunakan bantuan alat tomografi seperti dengan CT scan yang kita biasa gunakan, ronsen, ya, itu kankernya bisa kelihatan posisinya di mana tanpa kita harus dioperasi. Ya, perkembangan di negara-negara maju, ya, seperti di Jepang, di Malaysia, ya, bahkan di Malaysia sudah menerapkan itu, cukup menyuntikkan obat tersebut
kemudian dengan bantuan alat tomografi dengan radioaktif tertentu, kemudian kita bisa melihat posisi kanker itu dan kita bisa menentukan obat apa yang cocok untuk kanker tersebut. Ya, tetapi memang itu membutuhkan biaya yang lebih besar ketimbang menggunakan sistem kemoterapi. Ya, kita lanjut. Tetapi ternyata setelah penggunaan obat tersebut dan dinyatakan aktif membunuh sel kansernya, beberapa bulan kemudian setelah penggunaan, maka obatnya menjadi tidak aktif. Ini menjadi tanda tanya besar. What happened with this cancer cell line? Apa yang menyebabkan yang awalnya dia aktif menjadi tidak aktif? Ini menjadi pertanyaan. Bagi para peneliti dunia sampai saat ini belum diketahui penyebabnya apa. Ya, yang pasti yang terjadi adalah terjadi perubahan susunan asam amino pada reseptor kanker tersebut, sehingga awalnya dia sensitif. Ketika diberikan obat dia sensitif, mati. Kemudian lama-kelamaan dia menjadi resisten. Ketika diberi obat dia tidak mempan lagi obatnya, karena terjadi perubahan susunan asam amino pada reseptor sel target tersebut. Nah, ini menjadi tanda tanya besar. Belum ditemukan apa penyebabnya sehingga hal itu terjadi. Dengan demikian, jika kita sebagai umat Islam yang beragama, yang yakin bahwa Al-Quran itu adalah obat, maka sepantasnya kita memadankan antara penggunaan obat yang merupakan ilmu Allah yang ada di alam semesta ini, dan juga menggunakan Al-Quran yang sudah tertera di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu adalah obat. Nah, itu yang harus kita yakini dan terapkan, Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya mengetahui dan menyampaikan, tetapi kita harus terapkan hal tersebut. Karena setelah diteliti oleh ilmuwan Timur Tengah, menunjukkan bahwa kematian sel kanker itu lebih cepat progresnya ketika dipadankan antara obat dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Ya, jadi kalau hanya menggunakan obat saja, kematiannya lambat dan bahkan bisa mengalami mutasi genetik pada sel kansernya. Tetapi ketika kita padankan antara Al-Quran dengan obat, maka sel kansernya bisa mati secara permanen. Ya, memang ini belum bisa dipublish secara luas karena masih membutuhkan pembuktian secara ilmiah. Ya, kalau orang-orang Eropa, orang Barat kan tidak bisa percaya kalau tidak ada empirisme. Dia harus lihat, dia harus rasakan, dan dia harus dengar, saksikan secara sendiri. Kalau kita umat Islam, sisi empirisme tidak ditolak ukur, tetapi kita ada faktor keyakinan yang mungkin saat ini belum kita ketahui secara rasional karena keterbatasan ilmu kita. Kemudian penelitian ilmuwan Islam yang meneliti di Prancis dan juga di Amerika menemukan bahwa lantunan ayat suci Al-Quran yang kita dengarkan itu mampu memperbaiki sel-sel di dalam tubuh kita. Ya, jadi ini sejalan dengan ilmiah. Kalau di ilmu farmasi, di analisis instrumen, kita menggunakan instrumen yang namanya spektrofotometri infrared, yang basisnya adalah semua atom dan molekul itu bergetar. Ya, jadi ilmuwan menghasilkan alat spektro IR itu karena dasar bahwa semua molekul itu bergetar. Ketika ada radiasi elektromagnetik, ya, gelombang cahaya ataupun gelombang suara, maka dia akan bergetar. Ketika di dalam tubuh kita tentunya ada atom dan molekul juga. Ketika kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, maka atom dan molekul itu bergetar untuk memperbaiki diri. Ya, karena setelah diteliti ternyata getaran itu mampu membunuh sel-sel abnormal di dalam tubuh kita, termasuk sel kanker, autoimun dan sebagainya. Getaran positif dari suara lantunan Al-Quran yang teratur mampu memperbaiki tubuh kita secara normal, secara alamiah. Beda halnya ketika kita mendengarkan suara-suara yang tidak bermanfaat, ya. Kalau kita lagi kaitkan dengan tren yang ada saat ini, rencana konser Coldplay, kita bisa menimbang apakah itu memberikan impact positif bagi kita atau tidak. Mana harga tiketnya mahal sekali lagi, ya. Sementara impactnya bisa kita takar, dia positifkah atau negatif. Silakan Bapak Ibu sekalian yang mempertimbangkan.
Kemudian setelah diteliti lagi lebih jauh bahwa ternyata lantunan ayat suci Al-Quran yang dikeluarkan, yang suaranya dikeluarkan dari si pemilik tubuh itu sendiri jauh lebih besar impactnya ketimbang mendengarkan dari suara orang lain atau rekaman. Sehingga ini sangat sejalan dengan anjuran Rasul ketika kita mengaji, ya, membaca ayat suci Al-Quran, maka sepantasnya kita mengeluarkan suara agar kita bisa mendengarkan suara lantunan ayat suci Al-Quran tersebut dan berimpak positif bagi kita. Nah, begitu pula halnya ketika kita sholat duhur maupun sholat asar, yang kita tidak dengarkan dari imam, tetapi kalau yang saya pernah baca bahwa disunnahkan untuk bersuara yang sampai kita mendengar sendiri suara tersebut. Ya, jadi Maha besar Allah, ya, di Islam ini memang betul-betul semuanya sempurna. Ya, mungkin ada hal-hal yang belum kita bisa tangkap karena keterbatasan ilmu pengetahuan kita. Ya. Dengan demikian maka sebagai umat Islam, ya, sepatutnya lah kita menjalankan semua ajaran Islam ini secara kafah. Ya, ya, tidak mengambil sebagian saja. Ya, yang baik menurut kita ambil, kemudian yang kita rasa tidak baik maka kita tinggalkan. Ya, jadi kalau menghadapi melihat ajaran-ajaran Islam, maka kita utamakan keyakinan ajaran Islam tersebut dibandingkan rasional kita. Sebagai penutup bahwa terkait dengan penggunaan obat secara rasional ini, maka sebagai umat Islam yang yakin bahwa Al-Quran itu adalah obat, maka marilah kita memadu padankan antara pengobatan modern dengan pengobatan dengan menggunakan prinsip-prinsip di dalam Al-Quran. Sekian dan terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.